Dosa kamu mencuri kambing, siapa yang tanggung? Yesus. Pasien selanjutnya. Teman-teman, sorry ya, saya sambil merokok ya, baru habis makan soalnya. Agustus. Halo. Agustus. Ya, Islam Kristen. Kristen ya, harus ya. Kristen. Oke. Baik, ini Kristen-Kristen yang baik. Saya itu suka Kristen-Kristen yang baik begini. Buat apa kita berkelahi-berkelahi? Contohlah, jadi Kristen lagi seperti dia ini. Kristen, iya Kristen. Ini contoh Kristen yang baik. Silakan Bang, open cam. Nggak bisa kok, Kem. Salah puji. Ini bisa. Nih saya undang tuh. Terima, buka kamera. Nah, begitu. Gimana saudaraku? Ini ada pertanyaan. Kenapa Tuhan itu cuma fokus satu bahasa? Emang Tuhan itu nggak tahu semua bahasa? Tuhan siapa yang tidak tahu semua bahasa? Tuhan kalian lah. Di mana tertulis itu? Biar saya baca. Bukannya Tuhan Saya itu ada maha baca. bahasa? Iya, di mana tertulis itu Tuhan tidak bisa bahasa? Ya Tuhan kalian, kenapa dia fokus ke bahasa Arab aja? Karena dia menciptakan semua di mana berbangsa-bangsa. tertulis? Di mana tertulis? Di mana tertulis kalau itulah kalian hafal. Masalahnya kan kalian hafal itu kan bahasa begini, Arab. saudaraku, pelan-pelan. Di mana tertulis kalau Tuhan itu mata satu? Mata satu. Sorry, bukan. Di mana tertulis kalau Tuhan itu satu mata? Satu mata. Ini apa? Aduh, maksudnya di mana tertulis kalau Tuhan itu tidak bisa berbahasa? Tuhan itu maha melihat. Begitu, makanya dia tidak butuh mata. Kalau manusia dikasih mata, tapi ada yang rusak. Apa? Kau ini mata sudah sisa sebelah, kau tidak bertobat juga, kau menghujat saja kerjaan kamu nih. Perbaiki dulu mata itu. Tuhan rusak, mata pun rusak, semua rusak. Perbaiki mata itu dulu. Tuhan segala bahasa. Turunlah kau. Nanti jadi tambah dosa buat saya lagi. Kasih tunjuk pula mata. Bukan teman-teman. Sudah rupanya begitu itu. Jangan jadi menghujat. Kalau kau ganteng, kau menghujat masih ada poinnya kan. Ini sudah rusak, Tuhan rusak mata lagi. Yesus pernah menyembuhkan orang buta. Kamu itu baru sebelah yang rusak. Suruh Yesus kasih sembuhkan. Coba. Berani tidak? Nggak bisa tidur dia itu. Soalnya Oten itu paling marah kalau dihujat pribadi. Kalau kami orang Islam itu, lebih baik kamu hujat pribadi saya daripada kamu hujat Allah dan Rasul. Begitu. Tapi kalau Oten kita hujat pribadinya itu, itu dia paling emosi. Pasti malu, dia tidak mau lagi. Besok-besok dia tidak mau main TikTok lagi tuh. Kan? Dia kasih sebelah begini tadi mata kasih sembunyi kan. Untung Allah perlihatkan itu. Ternyata sebelah. Kalian ini nih. Tuhan kau 3, rusak 1, mati 1. Mata kau 2, rusak 1. Masih kalian juga. Masalah kalau sudah seperti itu, kita mau kesian bagaimana kalau orangnya penghujat. Dibilang pula Allah itu tidak tahu bahasa. Dipikir Allah ini guru bahasa mungkin. Tetap layar teman-teman. Kalau dia kata tadi itu saya kasih kiri biar dua-dua sama kan. Ya ampun sakit perutku, sabar. Sorry, maaf ya teman-temannya. Mungkin ada teman-teman yang tergeletak karena dia menghujat. Jadi saya begitu. Memang Oten itu kalau mau menghujat itu jangan hujat Yesus sama Paulus. Mereka tidak akan sakit hati. Hujat pribadinya itu. Tobat 7 turunan dia itu kan.
rupa begini mau kau diskusi lagi sama saya. Di kenapa Allahmu itu cuma tahu satu bahasa? Kenapa Allahmu itu tidak tahu seluruh bahasa? Malu deh. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa. Ya Allah, ampunilah dosa hamba malam ini. Ya Allah, ampunilah. Ya Allah, besok sholat tobat lagi berapa rakaatin. Astagfirullahaladzim. Ya, pasien selanjutnya. Ya. Halo, Paman Irul. Paman, kalau tidur di kamar belakang, Paman. Soalnya ini ruang tamu. Paman, kalau tidur di ruang belakang, ada kamar di belakang. Iya, ini juga kalian ini persekutuan para gereja. Kalian kirim ke komal-komal Islam oten yang model apa? Ada yang matanya rusak, ada yang lagi stroke. Saya sehat, saya sehat, saya sehat, saya sehat. Kau bicara saja bibir sudah bengkok-bengkok, tapi kau bilang kau sehat. Apalagi kau menghujat Rasulullah. Ini malaikat maut ini berdiri di samping. Ih, anak ini mulus sampai sudah begitu masih menghujat Allah dan Rasul. Kan? Malaikat maut. Itu Nabi kamu itu. Ini kayu basah. Nah, Nathan itu kan sudah stop menghujat karena begitu. Ada Nathan kan, kalian kenal Nathan itu kan, yang dia punya tema sekarang itu kalau dia buka tema apa live lagi itu hapus kata Allah di bipel yang oten itu kan. Nathan itu kan lebih kentara daripada dia tadi, lebih begini lagi. Hari itu kan menghujat saya naiklah. Saya bilang, "Bro, iya. Oh iya, bro, Yesus pernah menyembuhkan mata orang. Iya, coba kau suruh Yesus kasih sembuh kau punya mata sebelah itu." Mulai dari hari itu dia. Bukan, maksudnya begini, kalau kalian mau jadi penghujat, itu yang ganteng-ganteng lah. Biar kalau kita mau serang pun kita mikir-mikir, oh dia ganteng. Ini cuma besar di orang pun dapur. Makan saja itu, tunggu kalau tetangga di sebelah masak masih jadi penghujat juga. Saya itu paling tidak suka begitu. Bukan mau sombong teman-teman. Kita ini juga orang susah kan, tapi setidaknya janganlah begitu. Kita jadikanlah komal di lintas agama ini menjadi apa ya? Memperbanyak kawan, memperkuat keimanan kita, mendapatkan ilmu. Ini kalian oten-oten yang sudah bukan peta-peta lagi oten itu. Matanya yang peta itu. Kalian jadikan komal ini mencari musuh. Bagaimana bisa? Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah. Hidayah ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa hamba ya Allah. Oke, pasien selanjutnya. Ya, halo Bang. Bang Kristen ya? Assalamualaikum Bang Ding. Oh, waalaikumsalam Bang De. Gimana Bangku? Sehat-sehat alhamdulillah ya Allah. Ada yang mau disampaikan Bang? Semoga dilancarkan. Lancarkan apa Bang? Cepat-cepat ini Bang. Abang bilang lancarkan rezeki, baru abang macet tuh. Jadi macet rezeki nanti tuh, Bang. Semoga dilancarkan rezekinya begitu, tuh kan? Semoga dilancarkan. Apa yang dilancarkan nih? Rezeki atau umur? Pusing kita kan? Dilancarkan apa nih? Lancarkan rezeki atau lancarkan apa kan? Bingung saya di. Muslim walaupun pembunuh, penipu, perampok, pasti pasti masuk walaupun walaupun cuci bentar neraka. Iya, itu konsep di dalam Islam. Konsep di dalam Islam begitu.
Yang penting dia itu ketika mati tidak membawa dosa menduakan Allah, maka sebanyak apapun dosa dia itu akan diampuni oleh Allah. Tapi dia dicuci. Tapi ingat, 1 tahun di dunia, 1000 tahun di neraka itu. Siksaan yang paling ringan di neraka itu dijelaskan itu ketika kaki menginjak bara api, otak mendidih. Begitu. Tidak pungkiri itu. Begitu. Memang begitu konsepnya. Kamu mau saya rubah? Bagaimana saya mau rubah? Lebih aneh konsep kalian. Coba saya tanya. Kamu user, coba kamu jawab di bawah tepingan saya kalau kamu tidak berani naik. Ketika kamu mengintip janda, lagi mandi, siapa yang nanggung dosa ngintip jandamu itu? Pasti jawabnya cuma Yesus. Konsep keislaman itu begitu. Orang namanya orang Islam, dia mati dalam keadaan mabok pun, dia tetap masuk surga. Tetapi pertanyaannya kloter keberapa? Begitu. Oh, kloter terakhir. Kenapa? Karena dia mampir dulu di neraka, di laundry dulu, dicuci dulu. Itu konsep dalam keislaman. Masa kamu suruh saya rubah? Emang saya ini suka rubah firman Tuhan? Beda sama kalian. Loading ajarkan ke jurang. Yang ajarkan ke jurang itu yang Tuhan mati. Mau menelaah Islam pakai logika, ternyata memahami agamanya saja logila. Siapa Tuhannya Bunda Maria? Lampu mati. Lampu mati di sini. Dongo, dongo. Begitu. Kamu pegang bahasa saya, kamu naik ke apologet Islam lain, kamu tanya ke Ustadz, loading bilang kalau ada orang Islam yang mati dalam keadaan mabok, mati dalam keadaan berzina, mati dalam keadaan membunuh, ya, mati dalam keadaan mencuri, tapi dia tidak menduakan Allah, apakah dia masuk surga? Kata loading, dia masuk surga, tapi dicuci dulu di neraka. Tanya sama Ustadz begitu. Gitu. Kalau kamu tanya sama Ustadz terus Ustadz itu bilang, oh itu loading bohong, kamu cek itu pendeta menyamar jadi Ustadz itu. Pendeta yang menyamar jadi Ustadz. Loading bingung ajarannya sendiri. Ya silakan naik, kita buktikan kan. Saya itu tidak suka berbicara bukti, tetapi biarkan bukti yang berbicara. Anjay. Nah inilah Islam kan. Tuh tadi saya bilang, 1 hari di dunia sama dengan 10.000 tahun. Ternyata 50.000 tahun. 50.000 tahun di akhirat. Itulah indahnya Islam itu. Kalau bengkok sedikit langsung cepat-cepat luruskan. Ini kalau oten bengkok sedikit ditambah kasih bengkok. Kan? Ini bengkok-bengkok mereka kan. Makanya mereka itu kalau naik komal itu ada yang begini, ada yang begini, kan? Ada yang begini. Tadi pula yang satu mic sampai begini itu. Karena terbengkok-bengkok otaknya kan? Ada yang putar kiri, putar kanan. Karena kenapa? Karena mulai besok mereka habis ibadah nyanyi-nyanyi sudah mulai putar lagu. Putar ke kiri. Bapak pendeta putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri. Setelah itu, ternyata di gereja sebelah Katolik, pastor pula teriak dari sana, putar ke kanan. Ayo Bapak pastor putarlah ke kanan, ke kanan. Akhirnya terputar-putarlah otak kalian kan. Loading itu apologet apa pelawak sih? Dulu saya pernah ikut stand up komedi, saya jatuh kan. Setelah itu saya ikut take me out, begitu masuk lampu mati semua koslet. Iya, ini jangan serius bang. Kalau serius itu aduh, pusing kita. Tambah koperasi 2 hari belum bayar, tambah hadapi oten, sudah. Ya Allah. Oki Jelly Drink gimana? Kalian perhatikan ya, ada akun saya satu baru bikin, nanti saya naik dia Oki Jelly Drink.
Kalau saya naik sama dia, kalau dia bilang open cam, nanti saya bersuara, yang penting jangan turunkan. Begitu dia lihat wajah saya, langsung dia turunkan. Tidak percaya, nanti kita buktikan. Silakan, pasien selanjutnya. Jangan merokok. Iya, saya perokok. Doakan saya biar Allah cabut nikmat rokok lah, biar tidak merokok lagi. Gitu. Ada kawan saya bilang bagaimana, Bang, coba kalau kamu merokok satu hari kan saya merokok itu 4 bungkus teman-teman. Kali 1 bungkus begini taruhlah 50.000. 4 bungkus berapa? Dia bilang 4 bungkus itu berarti 200. Ini kalau kamu tabung selama 1 bulan kamu bisa beli Fortuner. Terus saya tanya, kamu merokok tidak? Tidak. Terus mana Fortunermu? Dia bilang, tidak, saya bawa sepeda. Selamat malam. Kristen ya, harus ya. Judin. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Judin. Ya, gimana Pak? Mungkin ada yang mau nasihati atau mau... Ada pertanyaan ini, perlu ada pertanyaan. Apa pertanyaan apa itu, Pak? Masalah dosa ini, masalah kan Pak Godin bilang semua berzina apa segala macam naik surga. Kalau saya 2 yang paling berat dosa di dunia ini harus kita jangan lakukan. Menduakan Allah sama berselingkuh sama istri orang. Itu yang paling berat bagi saya. Dosa yang Pak di dalam kita orang Islam ini berpatokan Al-Quran dan hadis. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah yaitu menduakan Tuhan. Itu Pak. Oh. Tidak ada bilang begini, tidak ada Pak. Jika ada orang yang mati dalam keadaan selingkuh, mereka tetap disiksa dan mereka tetap masuk surga, tapi disiksa dulu di neraka Pak. 1 hari di surga, 1 hari di dunia itu dibandingkan 50.000 tahun di neraka. Dan siksaan yang paling ringan itu ketika kaki menginjak bara api, otak itu mendidih. Gitu. Oh, begitu. Ya, dosa yang tidak diampuni oleh Pak. Allah yaitu menyekutukan Tuhan. Iya, Pak. Oh, itu saja, Pak. Ya, oke, siap. Saya minta turun saja. Oke, siap. Karena kenapa? Karena sudah dibilang kan, Innal jannah muharamatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatun. Aku haramkan umat-umat terdahulu memasuki surga sebelum umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Manakala yang orang tidak mau, yang Tuhan satu dibilang 3 itu. Begitu. Ya, pasien selanjutnya. Ya, halo, user. Halo, Ya. Aduh, belum bisa open cam. Islam Kristen? Kristen bang. Aduh, kalau begitu nanti lain kali lah. Kalau sudah bisa open cam baru apa ya? Boleh? Oke? Ya nggak apa-apa bang. Oke, siap, siap. Makasih Pak, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan tetap dalam bimbingan Roh Kudus dan diberikan kasih karunia Tuhan. Amin. Dah, itu. Ya. Halo Rizky. Halo Bang. Rizky Islam atau Kristen? Wah, ketekan nih Bang. Oh, salah pencet Bang. Salah pencet. Mau tap-tap layar. Mau tap-tap layar Siap. tapi pencet itunya. Ya kalau salah pencet itu tidak apa-apa. Itu saya yakin tidak ada dosa. Yang ada dosa itu salah Tuhan. Tapi saya boleh nanya nggak Bang? Iya, Pak Rizky. Bang, tapi saya Siap. boleh Ya, nanya nggak Bang? Boleh nanya? Kenapa? Boleh nanya nggak Bang? Apa mau tanya apa Pak? Silakan. Kalau di Islam kan saya kan Muslim ya Bang. Kalau di Islam itu kan ada jin korinnya itu. Kalau di Kristen ada nggak Bang?
Apa? Bagaimana mau ada jin? Jin takut ke sana, Bang. Hmm? Tuhan saja mereka salibkan, apalagi jin. Ya kalau di Islam kan Ya, ada kalau jin korin. selebihnya, Bang, kalau masalah jin korin begitu, Abang tanya sama ustadz-ustadz saja, Bang, Oh, ya. oke. Oke, Bang? Oke. Siap. Terima kasih bang. Ya, Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini pemahaman tentang jin itu masih tipis. Yang saya tahu itu film Jin dan Jun. Itu yang saya tahu. Soalnya saya ini memang Allah hadirkan itu untuk menunjukkan kebotolan Oten itu kan. Makanya Oten itu kalau naik di sini tuh botol sekali. Silakan. Teman-teman dibantu tap-tap layar dulu teman-teman. Kasih kencang teman-teman. Kasih keras teman-teman. Tap-tap layar. Halo, Nyong. Halo, Ya, Islam Kristen. Acong. beli pisang goreng, tiga. Acong. Salahku malah. Loading kamu hanya baja setengah-setengah, baja setengah. Baja apa? Baja ringan? Kah baja yang apa? Siap teman-teman, terima kasih ya. Kau ini sudah salah Tuhan, salah ketik, salah fikir, salah baca, salah semua kalian punya hidup ini. Kenapa Kristen kali ini kalian ini apa ya? Kalian dulu waktu terbuat dari tanah sengketa kah? Oh salah. Kenapa kalian? Halo, HB, HB. Hello. Hola. Hey, Arigato Caso na papalotato malefole. chocolatos ne. Jesus ne chongor ne. no para me que esas profecías para marca. Ya, Jesus ne parakletos, penuma ne trentos. Kas solama koloma se tomó prestista na casita. Paulus ne chongor ne parakletos. Christos, Jesus ne Theos ne. Ya, Christos. Yes, Mentos. Gracias. Gracias. Yes, Galilea, Gracias, Marre. Galilea. Marre. Gracias. Ika Paradeso, Galileane, Vaticane, Golgotate. Sudah. Langsung terkancing. Sama kelakuan Oten dalam negeri maupun luar negeri. Sama kelakuannya itu kan. Tuh. Dia pikir enak naik dia pikir saya tidak tahu kalau bahasa apa Portugis itu. Silakan buat teman-teman Kristen. Pintar sekali abangku ini. Mana ada pintar Oten yang terlalu dongo. Lukas 22 nomor 17. Apa bunyinya situ ya? Kita baca saja ya teman-temannya. Nanti kalau ada Oten baru kita kasih pemahaman. Dan enak juga kan? Kalau kita baca kitab orang terus kita kasih penjelasan dari pandangan Islam kita.
Lukas 22 nomor 17. Lukas 22 17. Apa bunyinya situ? Nah, ini. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah ini di antara kamu, sebab aku akan berkata kepada kamu, mulai sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai karena kerajaan Allah telah datang. Itu nanti ada oten baru kita jelaskan ya. Karena ini Yesus mengucap seperti ini sebelum dia berdoa di Taman Getsemani. Gitu. Penjelasannya saya tahu, saya pernah bahas ini kok. Cuman begini teman-teman, tidak enak kan kita baca Bible orang baru kita tafsirkan sendiri, tidak enak. Nanti dibilang monolog, padahal kita mau monopoli. Silakan. Siap. Itu sebelum Yesus berdoa di Taman Getsemani. Loading. Halo, pada Atur. Loading. Ya, Kristen ya harus ya. Udah malam ini loading. Iya, siapa yang bilang ini siang? Kalian sudah tahu malam boleh basa-basi, tapi jangan yang basi-basi, cari yang basa-basa. Udah bobok sana minum susu loading. Silakanlah open cam saudaraku. Saya ini bukan cari musuh loh, saya cari kawan loh. Kita ngobrol-ngobrol santai lah, silakan. Saya undang. Silakan. Dan loading. Ngapain kau hujat loading? Kenapa kau diam loading? Silakan open cam lah. Biar kita diskusi dengan santai. Mati lampu nih, PLN lagi gangguan. Kalian ini kenapa mentang-mentang Tuhan mati, saya setiap naik komal mati lampu terus sombong minta ampun. Iya, PLN-nya gangguan loading. Kau telepon lah PLN-nya. Kau perhatikan ini jari saya nih, kau perhatikan jari saya nih. Kau perhatikan ya. Langsung jatuh kan? Sekali percikan langsung jatuh kau kan? Sekali percikan itu percikan rohani. Itu baru percikan dari ujung sebatang rokok saja sudah hilang kamu dari TikTok. Bagaimana ketika kamu mendapat percikan neraka di bawah itu? Bagaimana ketika kamu mendapat percikan neraka di bawah itu? Pada percikan yang sedikit saja itu begitu dia. Bagaimana percikan neraka di bawah dia dapat? Percikan rohani. Ini loh, kenapa kok saya sudah seperti pendeta ya ditanya sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih naik dulu. Iya. Halo. Halo. Daeng Abdul. Salam dari Malaysia. Waalaikumsalam. Siap. Moga tetap semangat bang. Siap abangku. Siap. Bang. Siap abangku. Masih. Enak ya kalau Islam ya, kalau bertemu itu jauh saling mendoakan, dekat saling mengingatkan, diberikan semangat. Coba tadi Oten, jauh saling fitnah, dekat saling rebutan Tuhan. Oten itu kalau satu komal itu Allah maaf. Kasih biar mereka dua satu komal itu. Biarkan 5 menit saja. Tiba-tiba balik itu komal sudah jadi kebun binatang. Kau biawak kau itu yang buaya kau itu. Kau itu yang babi kau itu. Kau itu yang anjing kau itu.
Jadi terkadang kalau ada Oten berkelahi di Komal, saya diam saja, itu tidak pernah bersuara diam. Itu saya merangkap sebagai security itu digunakan. Gitu. Fakta itu. Di mana Komal-Komal setiap ada Oten pasti kacau. Gitu. Berarti kan kalau Komal-Komal Muslim lagi nongkrong itu, Komal-Komal Muslim semua kan palingan saling curhat. Oh, saya di daerah begini, kawan saya begini, canda tawa, riang, apa semua. Naik 1 ekor Oten coba. Sudah jadi. Jadi. Pasti jadi itu. Ya. Silakan buat teman-teman dibantu dulu tap-tap layar, kasih kencang teman-teman ya. Kasih kencang sedikit. Kasih kencang. Halo Bang. Oh, Ya, Islam Kristen Bang. Katolik bang. Halo. On cam lah. On cam lah kau kata dek. On cam kau. Kasih miring lagi otak tuh. Nih. Gelap bang, mana belum buka kameranya? Kamera abang belum buka. Gelap banget punya abang. Bang, Begitu memang kalau orang salah Tuhan itu kayak penglihatannya itu gelap saja. enggak, serius ini belum buka kamera abang. Halo, abang. Gimana ini? Kita mau diskusi apa ini judulnya? Enggak kelihatan judulnya. Judulnya apa ini? Judulnya, Ini kamera abang buka dulu dah. Kelihatan gelap banget itu sama wajah abangnya. Halo. Abang. Halo. ya di Bandung. Ya, naik pula kau. B, hola. Kala? Ya, Caberano, Masih kuti. Oha sebtul laga. Ohun. Caberano, Maskot. Aha, Fasa. kamera, Hello. Ayo. Halo. terbalik ya kalau Halo. Oten yang putih, data yang Halo. gelap kalau mereka itu. Hola. Makan na maka. Makan ma. Logo salam alaikum. Hah? Agak salam. Bukan cuma Tuhan yang rusak, jaringan pun rusak. Ini gara-gara persekutuan para gereja tidak mau kirim Oten yang cerdas, hanya Oten-Oten luar negeri pun sampai kesasar ke sini loh. Bagaimana Yesus versi mereka itu ya teman-temannya? Acong Ali. Acong.
Acong. Nggak ada lagi Otin. Kenapa kau turun kan loading? On cam lah. Karena di sini harus on cam loh, sebab Udah subuh ini gila. iya ndak apa-apa on cam saja, silakan. Besok malam aja saya naik. Oke, kamu sehat kan situ kan? Kabar gimana, semua sehat? Sehat. Udah banyak gift malam ini. Kenapa? Baru sedikit. Tambah dong. Baru sedikit. Sisa berapa? Baru cuma bisa beli rokok 3 batang. Semangat loading. Kau berapa gift hari ini? Masuk 3 juta. 3 juta. Tapi kotak amal dekat rumah aman. PLN ini token habis. Makasih Ki Janggo, jangan kau pancing kan, merajuk pula netizen saya kan, jangan sudah kan merajuk nanti, aduh sudah turun lah kau pancing kau tidak tahu kalau di bawah mereka, janganlah pancing begitu. Muslim di bawah itu, mereka itu kalau berani itu sampai sertifikat rumah digade loh. Jangan kau begitu, jangan kau pancing ya gitu. Oten itu teman-teman, saya itu kalau ke Komal Oten saya biasa kasih gift sama mereka, tapi terkadang ini saya cari sudah tidak ada lagi. Kalau ada gift babi, saya kirim babi sama mereka, sama gift pondak. Iya, Oten itu begitu. Dia tidak kasih, tapi dia yang paling banyak ngomong. Oten begitu. Orang-orang seperti itu kalau tetangga beli kipas angin, dia yang di rumah terputar-putar itu. Iya, kalau Muslim itu, kalau masalah begitu mereka siap gade BPKB, gade apa sertifikat rumah, tapi mereka tidak pernah gade Tuhan. Oten bukan gade Tuhan, jual. Kan muncul lagi dia kan, peliharaan saya. Silakan cepat, jangan lama-lama berbalik pulang ke hutan. Buka mute, buang, cepat. Jadi ini peliharaan saya teman-teman. Dia kalau biasa kalau keluar nanti tengah malam, di atas jam 1 dia keluar waktu Indonesia Timur. Tadi kan dia sudah naik di Komal 1, nah, dia naik. Nah, dia pergi lagi. Sedikit lagi dia muncul lagi nanti. Peliharaan. Kita Bunda Momi di bawah. Coba kita cari saya ini live santai-santai sih, mau cari santai-santai teman-teman live. Loading, kasih laporan aja Raja Iblis. Iya, dia kasih laporan saja, baru dia balik kembali. Oh iya, jadi teman-teman, insya Allah bulan depan itu ada diskusi offline ya teman-teman ya, diskusi offline. Tadi Pak Budi sudah WA saya, katanya beliau sudah ada partner, beliau punya partner itu dari dari mana ya, dari guru STT sekolah teologi. Mau direncanakan di 3 tempat nanti.
rencananya begitu. Tapi Pak Budi beratnya di Surabaya. Jadi mungkin di bagian Surabaya ini, entah Surabaya atau Jakarta itu. Begitu teman-teman. Doakan saja ya. Begitu. Kalau hari hanya tiba, insya Allah kita berangkat. Ada kemarin yang sudah DM saya, katanya kalau jadi berangkat dia tanggung uang tiket. Alhamdulillah, Allah mudahkan. Tapi saya perjalanan bukan langsung, karena saya masih mampir ke Viro lagi. Viro sama Jenrico, baru saya ke Gorontalo, nengok orang tua. Setelah itu baru saya dari Gorontalo baru terbang. Doakan ya teman-temannya, semoga dengan niat kita safari. Ya, safari dari Oten yang pernah kita diskusi, saya datangi dia teman-teman, saya datangi mereka insya Allah. Ya, begitu. Iya pasti di lift lah, karena perjalanan kita kan dakwah kita online maupun offline, begitu. Jadi tetap di lift. Nanti saya ketemu sama Viro, kita ngobrol sama Viro mungkin 1-2 jam. Setelah itu ngobrol sama Jenrico, baru kita lanjut lagi ke Gorontalo, ketemu sama orang tua saya, baru kita ke Jakarta atau Surabaya. Karena Pak Budi tanggal 23 lagi live, dia di diskusi sama Kodonditan tanggal 22, baru 23 sama saya dan Papi Gembala. Insya Allah di mana? Kata Pak Budi mau di Surabaya, di gedungnya gitu. Saya butuh doa dari kalian lah teman-teman ya. Saya butuh doa dari kalian gitu. Doakan saja semoga perjalanan kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, safari dakwah. Ya, harus begitu, teman. Dulu saya biasa kurus 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Nah, ini saya baru mulai mau khuruj. Siapa apologet saya yang ada nomor sama saya akan datangi mereka. Dengan niat hanya warabbaka fakabir, besarkan nama Allah, sampaikan nama Allah. Gitu. Selebihnya saya serahkan kepada Allah. Ya. Tidak akan bergeser benda sekecil apapun di dunia ini tanpa seizin Allah. Semoga ya Allah, kita manusia hanya bisa berencana, tetapi Allah yang menentukan. Semoga Allah mudahkan teman-teman ya. Semoga Allah mudahkan. Doakan saja ya. Gitu. Kita lagi urus dia punya administrasi semua. Dia punya biaya, baru kita go. Rokoknya apa Bang Loding? Rokoknya Marlboro Filter. Ini ke 15 orang. Bang Kijong. Marlboro Filter. Satu malam saya itu sampai 4 bungkus loh. Kopi itu 3 gelas. Begitu. Saya itu kalau ngopi tuh. Makasih Bang Kijanggo. Masya Allah. Stop ngerokok Bang. Nah ini teman-teman. Ini yang saya suka dari kalian ini. Saya minta doa sama kalian teman-teman semua. Doakan saya, semoga Allah mencabut nikmat rokok dari dalam diri saya. Ya. Karena saya juga punya niat untuk berhenti. Tetapi warung di sebelah buka terus. Iya. Doakan saja teman-teman. Alhamdulillah saya pernah 1 bulan. Saya pernah 1 bulan itu pokoknya... Jadi saya pernah latihan itu saya batasi teman-teman. Saya batasi merokok itu pernah. Selama 1 bulan itu saya batasi merokok itu. Saya merokok itu. Pas 1 bulan itu cuma cukup malam saja saya merokok. Siang saya tidak merokok itu. Bulan puasa itu. Siap Bang Janggo. Makasih abangku. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan abang ya. Di dunia maupun di akhirat. Iya. Ceramah Bang, tukang jual rokoknya. Bagaimana kita mau ceramah? Kita baru pumpa langsung dibuka. Nih, bakar dulu 1 batang ada kopi. Sudah jadi bahas sudah. Kan hukumnya ini kan masih menjadi ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ya karena saya masih merokok, saya ambil yang makruh. Mohon maaf ya teman-temannya. Yang tidak suka merokok, yang mengambil hukum haram, itu doakan saja ya teman-temannya. Saya juga pengen berhenti, ada niat untuk berhenti teman-teman.
Tapi maksud hati memeludungun, apalah daya tangan tak sampai, masih belajar. Doakan saja. Iya, kurangi sebatang-sebatang. Kemarin kawan saya, dia sudah kasih metode sama saya kan. Dia alhamdulillah sudah berhenti merokok. Gitu. Kacau Bang Odin. Memang kacau kita kalau hadapi Oten Bang. Udah banyak yang give loading, kirim dulu 100. Kamu apa saja, kamu DM saya di akun saya yang besar, kirim, mau dikirim kemana? Demi Allah saya kirim kalau 100. DM lah saya kirim. Serius, kirim lah. DM lah. Kirim, yang penting satu pesan saya, jangan pakai beli babi. Kirimlah, kirim nomor apa, pakai GoPay atau pakai apa, saya kirim nanti, saya kirim. Kalau mau gitu silakan. Nah begitu, tapi tidak boleh beli babi. Kalau kamu pakai beli minyak kelapa goreng babi, itu tidak masalah, itu kau urusin. Pakai rokok Hilbar. Iya, jangan-jangan sampai saya kirim 100 kamu pasang pula kali 2 kan? Tiba-tiba kamu pasang Sydney, bahaya. Oten kan biasa begitu. Oten itu tidak terlepas dari judul Oten. Hampir subuh kakak. Iya, di sini jam 4:50. Ada ustadz kita naik. Alhamdulillah, akhirnya Allah gerakan hatinya untuk naik. Kita klarifikasi sama ustadz teman-temannya, biar kalau saya salah, saya ditegur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Antum gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustaz. Ustaz tadi boleh Ustaz luruskan Ustaz, takutnya salah kan? Yang mana? Tadi ada sedikit Ustaz. Tadi kan ada Oten bertanya kan, kita diskusi sama Oten. Jadi saya penyampaiannya itu begini. Kalau di dalam Islam itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosa menduakan Tuhan, Ustadz. Iya betul. Nah, jadi kalau ada orang Islam yang mati dalam keadaan mabuk, berzina, mencuri, pokoknya dosa selain tidak menduakan Tuhan. Nah, itu dia mati, itu dia masuk surga, tapi dicuci dulu di neraka. Nah, begitu Ustaz. Walau zana, walau saroko. Meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, selagi dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga. Tetapi yaitu dicuci dulu syaratnya. Nah, benar kan? Makanya saya kasih perumpamaan begini Ustaz. Nah, saya ngadu sama Ustaz saya kan. Jadi saya kasih perumpamaan begini Ustaz. Jadi surga neraka di dalam surga, konsep di dalam keislaman itu begini. Ibaratnya kita punya baju nih kotor. Kan tidak mungkin kita langsung taruh di lemari kan. Pasti kita taruh di laundry dulu. Kita cuci dulu kan. Baru sudah bersih, baru kita taruh ke neraka. Baru kita taruh ke neraka, baru kita taruh ke lemari. Nah, saya kasih konsep seperti itu. Gitu. Jadi yang saya sampaikan tadi bagaimana Ustaz? Kalau salah bilang salah Ustaz. Waduh, ini antum terlalu merendahkan diri. Kalau cuma kayak bukan gitu. Bukan merendahkan diri Ustaz. Masya Allah. Tidak. Saya itu dulu punya cita-cita kayak antum begitu, cuma karena saya walimah jadi ya Allah ya Rabbi. Allahu Akbar. Ini apa? Agak malam tadi nge-live-nya kah? Tadi live, cuman ada Kang Dito tadi kan, dia lagi sendiri menunggu Oten. Saya kalau malam itu badan merasa menggigil Ustadz. Jadi tadi saya baring-baring sedikit, saya makan minum obat. Setelah saya minum obat sudah mending. Nah sambil menunggu waktu subuh makanya saya live. Di sini kan sudah jam 4 lewat 52 Ustadz. Iya, kalau di sini belum jam 12 masih lama. Oh, masih lama di situ ya, Ustaz. Di situ jam berapa, Ustaz? Masih jam 10.53.
11 kurang 7 menit. Terus kalau ku jari dulu Ustaz, bagaimana kemarin diskusi sama Kiai Murtad? Ya itu inilah privasi lah, lihat via WA jadi nggak tapi insya Allah ada ini sih, ada rencana, ada mau diskusi ini, dia ngajak diskusi sama saya tapi di antara dua room. Kalau ini saya mau minta saran ke Bang Doding, antara roomnya Bung Haka atau roomnya Superboy. Jangan Bang, Superboy itu adalah seorang Katolik dan Bung Haka itu kan abang kemarin sudah, Ustadz kemarin kan sudah diapa kan? Begitu Bang. Begini saja, kalau dia mau nanti pakai di room saya, nanti moderatornya satu dari mereka saya jadikan. Begitu. Kalau di Bung Haka kan kemarin, bagaimana Ustadz kemarin? Ya seperti yang Bang Doding lihat itulah. Terjolimi tidak? Begitu. Jadi gitu. Kalau kita orang Islam itu kan kita bisa berbuat netral kan, selagi tidak menghujat kan? Kan tidak mungkin Ustadz menghujat. Ustadz kan biasa nasihatin kita agar jangan menghujat. Waduh. Tapi di mereka begitu. Kalau saya yang menghujat, saya diserang balik nanti. Wong saya berkali-kali nyariin nggak menghujat. Ya. Begitu Ustadz. Bila begitu saja, nanti kita fasilitas tempatnya, insya Allah kita memberikan mereka keadilan. Nanti coba saya sampaikan kalau dia mau, kalau dia berkenan. Cuma kemarin dia ngajak diskusi pembahasan tentang ini, firman. Ya, yang kemarin itu yang sempat diskusi tipis-tipis yang saya kasih ke Bang Doding itu. Kalau tidak Ustadz, poinnya satu. Dia live, Ustadz juga live. Jadi main PK-PK begitu. Oh, PK. Jadi Ustadz punya waktu 5 menit, dia punya waktu 5 menit. Begitu. Boleh. Nanti coba saya tanyakan dulu. Itu posisi paling baik itu. Tapi kalau disarankan bahwa di Komal ini, mending di Komal Islam nanti kita memberikan keadilan. Nah, di situ juga supaya kita menunjukkan keadilan kepada mereka kan. Bahwa Islam itu bisa netral dalam satu diskusi lintas agama apabila tidak ada hujatan gitu. Sepakat. Ustadz masih berapa lama di Mesir Ustadz? Kenapa? Masih berapa lama di Mesir? Kan gini, saya itu kan baru di sini Bang Doding. Jadi saya itu baru di sini baru setengah tahun. Jadi ya kisaran 4 sampai 5 tahunan lah. Tapi jadi kan sebenarnya kan kalau teman-teman kuliah itu biasanya umur 18 atau 19-an. Jadi saya tuh kemarin sedikit terlambat karena lama di pondok, 10 tahun kemarin di pondok. Jadi baru selesai 10 tahun baru lanjut kuliah ke sini. Luar biasa ya. 10 tahun di pondok baru lanjut ke sana. Berarti di sana itu agak lama ya. Wih, penerus Ustadz Abdul Somad. Teman-teman kita doakan teman-temannya. Kita doakan. Nanti insya Allah beliau selesai ujian. Nanti kita ada kita buka Komal. Di mana kalau teman-teman muslim mau bertanya tentang subat-subatnya Oten atau apa yang ingin kalian tanyakan, nanti naik kalian tanyakan. Begitu teman-teman ya. Insya Allah. Diskusinya ini teman-teman, diskusi dua arah, nggak cuma bertanya doang. Soalnya saya ngeliat gini loh, banyak teman-teman. Jadi gini, saya lihat di antara teman-teman Kristen ya yang buka room, itu kan yang bisa baca kitab, itu kan diantaranya ini si Kiai Murtad. Nah, kemudian dia tuh bilang gini, nggak ada yang bisa apologet Islam yang mau diskusi sama saya, soalnya mereka nggak bisa baca kitab, inilah itulah katanya gitu. Nah jadi saya merasa tertantang untuk kemudian menjawab statement dia gitu. Sini teman-teman, malam ya, kalau mau on cam mau ngambil lampu dulu, malam soalnya di sini. Dia itu kalau Ustadz kasih Yohanes 14:1, lari ke hutan dah bale-bale dia itu. Iya, mereka itu, makanya saya selalu mengatakan begini, mereka itu mau menelaah Islam pakai logika, ternyata agama mereka itu logila.
Nah, jadi gini itu kemarin Bang Loding, ada satu, jadi kan kita bahas tentang masalah firman toh. Ada satu hal yang saya kira itu menarik ya. Jadi gini, kan biasanya kan Kristen teman-teman OT itu kan bawa gini. Apakah kalamullah atau Al-Qur'an lah gitu bahasanya, itu adalah Allah atau bukan? Ataukah sifatnya? Nah, saya jawab ketika diskusi itu adalah sifatnya, kata saya kayak gitu. Berarti kalau kalamullah adalah sifatnya, kalamullah qadim apa hadis? Qadim itu tidak didahului oleh awal, tidak didahului. Oh, berarti ada sesuatu yang qadim selain Allah, kata dia kayak gitu. Saya jawab, ya gak bisa kayak gitu. Saya kasih gambaran. Misal gini, apakah suaranya suaranya Kiai Murtad, suara yang keluar dari Kiai Murtad, apakah itu Kiai Murtad atau bukan? Suara, sifat yang berupa suara, apakah dia itu Kiai Murtad atau bukan? Kata dia, itu saya gitu. Jadi suara yang keluar dari ucapan saya adalah saya menurut dia. Nah, makanya itulah yang kemudian menjadi landasan di kekristenan. Firman yang kemudian menjadi daging itu adalah zat Tuhan sendiri. Beda dengan Islam. Kalau Islam menjadikan suara, sifat itu sebagai sesuatu selain Allah dan sebagai sesuatu hingga dia itu, cuma ini pembahasannya agak ribet ya teman-teman karena kaitannya dengan filsafat ya. Jadi ya mungkin ya teman-teman yang terbiasa bahas filsafat lah mungkin yang paham. Ya, ada juga itu Ustaz, ada juga dulu itu mereka membawa pernah saya diskusi, pernah dia bertanya sama saya begini. Apakah surga itu kekal? Surga kekal. Apakah Allah itu kekal? Saya bilang Allah juga kekal. Berarti ada berapa kekal? Dia bilang, oh berarti ada 2 kekal begitu. Saya bilang, iya, kekalnya surga itu kekal karena dikehendaki oleh Allah. Tetapi kalau kekalnya Allah itu kekal yang mutlak gitu. Atau bagaimana Ustaz? Tolong luruskan, jangan sampai saya salah. Itu sama kayak pembahasan ini. Saya itu dulu pernah ditanyakan masalah surga dan neraka. Kan gini, katanya segala sesuatu dalam Al-Quran disebutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Atau di dalam ayat lain semisal dikatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa, oh ya itu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kan gitu ayatnya. Bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi itu akan fana. Wa yabqa, kecuali satu, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada yang nanya, terus bagaimana kayak surga dan neraka? Kalau seumpama surga dan neraka juga akan fana, terus orang-orang yang masuk surga dan masuk neraka mereka akan tinggal di mana? Katanya gitu. Bisa dipahami nggak? Nah, itulah bedanya bahwa ternyata di dalam agama Islam yang kekal itu bukan cuma Allah Subhanahu wa taala, tetapi hal-hal yang Allah kehendaki untuk dia kekalkan. Nah, perbedaannya di situ, ada yang kekal bidati, ada yang kekal bidati. Kalau kekal bidati emang secara datiahnya dia kekal, bukan dikekalkan oleh orang lain. Beda dengan yang dikekalkan kayak surga, neraka dan lain sebagainya, kursi dan lain sebagainya, maka dia itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nggak bisa disamakan dengan Allah. Betul sekali, karena surga dan neraka itu kekal tetapi dikekalkan oleh Allah kan. Kalau Allah ini kan kekal yang mutlak. Gitu teman-temannya. Gitu. Kalau Oten beda teman-teman, Tuhan saja tidak kekal, mati, apalagi Oten. Kasihlah siapa Bang Loding, mungkin teman-teman Kristen atau mungkin Muslim yang mau nanya atau mau diskusi sambil nunggu subuh. Kurang berapa lama subuh di situ? Ini sudah lagi lagi putar ngaji di musola. Ini teman-teman, ini wajah-wajah ustadz muda saya. Ini Oten-Oten kalau lawan kita punya ustadz muda saja mereka sudah ketakutan. Bagaimana kalau mereka lawan kita punya ulama-ulama? Jauh sayang, jauh. Bagaikan Yesus dan Paulus. Nah, Ustadz, ini bahas sedikit masalah takdir. Ada takdir yang bisa dirubah dengan doa dan ada takdir yang menjadi ketetapan Allah. Itu bagaimana macam itu, Ustadz? Silakan.
Ya. Jadi gini, terkait takdir dalam agama Islam itu ada dua. Ada yang namanya takdir mubrom, ada yang namanya takdir muallak. Apa takdir mubrom sama takdir muallak? Takdir mubrom itu sesuatu yang nggak bakal bisa diubah. Kalau takdir muallak yaitu sesuatu yang dia itu masih bisa diubah. Misal gini, dalam salah satu hadis disebutkan bahwasanya barang siapa yang bersilaturahmi kepada saudaranya, maka Allah akan panjangkan usianya. Semisal dalam sebuah hadis. Nah, itu maka masuk kepada takdir muallak. Sehingga ketika orang itu suka silaturahmi kepada saudara muslimnya dan lain sebagainya, maka Allah akan tambahkan usianya. Nah, itu yang masuk kepada takdir muallak, sehingga dia itu bisa diganti. Dan biasanya takdir muallak itu nanti bisa diganti dengan doa. Selain silaturahmi atau hadis-hadis yang warid dari Nabi, itu juga bisa diganti dengan doa. Misal ketika seseorang dia itu misalnya mau nikah ada A mau nikah dengan B. Nah, ternyata usut punya usut, si B ini dia itu orangnya kurang baik bagi si A. Nah, tapi si A itu selalu minta, ya Allah berikanlah saya suami yang baik, yang akhlaknya karim dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika Allah mendengarkan dan mengijabahi doa itu, nah maka bisa jadi nanti Allah memberikan sesuatu sehingga mentakdirkan sesuatu sehingga nggak terjadi pernikahan tersebut. Nah, itu namanya takdir muallak, sehingga masuknya kepada takdir yang masih bisa diubah kayak gitu. Salam dari Madura. Saya bukan saya Madura sih, Madura. Cuma Maduranya pasta, teman-teman. Saya dari Situbondo, Jawa Timur. Oh ya, saya mau tanya Bang Loding. Siap. Tadi yang ini ya, seputar apa yang kita diskusikan di via WA tadi, yang masalah hadis bahwasanya Nabi Isa itu akan menghancurkan salib dan juga membunuh babi-babi, itu kan ya. Nah, ini coba tadi saya kan ngirim WA itu di Yesaya berapa itu. Nah, itu gimana pandangannya Bang Loding tentang itu? Iya, tapi Oten itu kita bawa itu kan, Allah akan menyelapkan orang yang makan babi sama makan tikus itu kan. Tuhan akan menyelapkan membunuh mereka lah, pokoknya hancurkan mereka kan, yang pemakan babi dan pemakan tikus itu kan. Nah, itu kalau di perjanjian lama kata Oten itu sudah dirubah di perjanjian baru. Memang perjanjian lama itu tidak boleh karena Paulus yang matikan dalam Efesus 2:15. Dengan matinya Yesus di kayu salib, maka hukum Taurat itu dibatalkan beserta dengan ketentuan-ketentuannya. Nah, Ustadz, yang saya mau tanya begini. Ya. Iya, mereka tidak mau terima. Ustadz begini, Ustadz. Saya pernah membaca satu literasi yang itu juga belum tahu dari mana, nanti saya cari tahu. Ternyata di zaman Yahudi dulu itu di Yahudi itu Bani Israel itu mereka juga diperintahkan untuk hari Jumat, tetapi karena mereka ini kan selalu meminta kepada Allah, hanya mereka menggantikan dengan hari Sabat. Itu ada tidak literasinya yang sumbernya yang bisa kita, karena Yahudi ini kan 10 hukum Taurat itu kan dipelihara dalam Al-Quran kan, jangan membunuh, jangan mengucap saksi dusta. Nah, hari Sabat ini, katanya hari Sabat itu di Yahudi kan dulu hari Jumat diberikan, tetapi Yahudi mohon kepada Allah agar merubah menjadi dulu mereka diberikan hari Jumat, tetapi mereka berdoa merubah menjadi hari Sabtu, hari Sabat. Itu bagaimana Ustaz? Coba kasih penjelasan sedikit. Silakan Ustaz. Saya untuk ini belum pernah mendengar tentang hadis itu. Nanti coba saya pelajari lagi ya. Saya belum pernah mendengar tentang itu.
Ya, saya membaca-baca itu, cuma saya belum berani narasikan kan, karena saya harus cari dari sumbernya benar. Saya tanya sama Ustadz dulu kan, saya cari-cari literasinya bagaimana. Kan apa yang kita sampaikan ini kan kita pertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat ini kan. Kalau oten itu, pokoknya apa yang masuk ke dalam perut tidaklah haram melainkan yang keluar. Jadi bernapas mereka pun itu haram. Kalau oten itu dalil. Nanti coba saya ini ya, saya coba lihat lagi. Soalnya saya ada di luar. Laptop ada di dalam. Nanti tak kirim lah. Ya Ustadz, tapi ini Ustadz mau nongkrong. Kalau mau nongkrong, saya tidak rungkat, tapi saya jadikan Ustadz moderator. Soalnya di sini sudah azan subuh. Atau kalau mau, saya rungkat dulu, baru habis subuh saya live ulang. Ustadz naik. So aja. Sudah azan di sini teman-teman. Tuh. Soalnya di sini saya itu pembantu imam. Imam kita di sini baca Al-Fatihah dengan batuk-batuk lebih banyak daripada Al-Fatihah loh. Ya kita apalah ya. Teman-teman, kita lanjut lagi ya. Saya tidak bisa tentukan Ustadz hilang signal kan. Itulah Ustadz muda kita, dia di Mesir teman-teman, dia di Mesir. Nanti insya Allah kita ada mau buka itu teman-teman, mau buka nanti kalau buat muslim khususnya 1-2 jam itu buat muslim yang naik mau bertanya ya, begitu. Kemarin itu ada yang bertanya sama saya lagi kan, bertanya banyak, mengatakan begini, Ustadz, dia panggil saya Ustadz, saya bilang panggillah Bang Loding. Bang Loding, ada tidak, dia jujur Bang Loding, saya ini punya hutang banyak. Ada tidak amalan atau doa yang bisa dimudahkan utang itu biar cepat lunas? Saya bilang baca Al-Fatihah, terus baca 3 kul, setelah itu ayat kursi, baru bayar hutangnya itu. Pasti selesai. Ilmunya masih tinggi Bang. Tidak. Bang satu server, tetap bagaimana beliau itu saya sangat menghormati, luar biasa teman. Ya, oke teman-teman, saya izin pamit dulu, sudah waktu subuh ya. Nanti kita lanjut lagi nanti. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, mohon ampun kepada kalian. Semoga apa yang kalian terjadi, kau ini dari tadi bunuh perkosa istri orang, kau bunuh Tuhan saja, kau pikir masuk surga. Ini kan namanya Gabriel, tetapi kelakuan seperti iblis.